Desember 2025. Sebuah penjara di Aceh dikepung banjir besar. Air terus naik. Sel demi sel mulai terendam, dan petugas hanya memiliki dua pilihan. Membuka semua sel, atau membiarkan ratusan orang terkunci di dalamnya. Sebelum lanjut cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan yang ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya. Mari kita mulai ceritanya. Desember 2025, hujan deras mengguyur wilayah Aceh Tamiang sejak pagi. Awan hitam menggantung di langit, petir sesekali menyambar. Sungai mulai meluap dan beberapa desa sudah mulai terendam. Namun di kota Kuala Simpang, kehidupan masih berjalan seperti biasa. Belum ada yang menyadari bahwa bencana besar sedang datang. Di tengah kota berdiri sebuah bangunan tua dengan tembok tinggi. Itulah lapas kelas IYB Kuala Simpang. Hujan menghantam atap seng penjara tanpa henti. Air mulai menggenangi halaman. Namun para penjaga masih menganggap ini hanya banjir biasa. Di dalam penjara, para tahanan menjalani malam seperti biasa. Beberapa tertawa sambil bermain kartu. Beberapa tidur di ranjang besi. Namun ada satu orang yang berbeda. Raka duduk sendirian di pojok sel. Tatapannya tenang namun tajam. Dia menatap keluar melalui jeruji jendela kecil yang dipenuhi tetesan hujan. Tetesan air mulai jatuh dari atap yang bocor. Raka menatap tetesan itu dengan serius. Ia seperti merasakan sesuatu yang tidak beres. Sementara tahanan lain masih tertawa dan bercanda. Sore hari, seorang penjaga berlari cepat di lorong. Air dari halaman mulai mengalir masuk ke dalam penjara. Awalnya hanya setinggi mata kaki. Para tahanan mulai berdiri mendekati jeruji untuk melihat. Raka juga berdiri memperhatikan dengan wajah serius. Malam tiba. Hujan masih turun sangat deras. Air kini sudah mencapai betis para tahanan. Lampu lorong mulai berkedip. Suasana berubah tegang. Beberapa tahanan mulai berteriak meminta pintu dibuka. Namun Raka tetap berdiri tenang di dekat jeruji. Matanya memperhatikan setiap gerakan air. Tiba-tiba siren darurat berbunyi keras. Lampu merah berkedip di seluruh lorong penjara. Para penjaga berlari panik. Air kini sudah mencapai lutut. Para tahanan mulai menyadari bahwa ini bukan banjir biasa. Raka memegang jeruji besi dan menatap lorong gelap yang mulai dipenuhi air. Air terus naik perlahan. Di luar hujan masih turun tanpa henti. Malam itu, tidak ada yang tahu bahwa penjara ini akan segera tenggelam. Hujan masih turun sangat deras di wilayah Aceh Tamiang. Di dalam lapas kelas IYB Kuala Simpang, air sudah mencapai lutut para tahanan. Lorong penjara dipenuhi air keruh yang mengalir perlahan. Suara teriakan mulai terdengar dari berbagai sel. Namun di tengah kekacauan itu Raka masih berdiri tenang di dekat jeruji. Seolah dia sedang menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Lampu di lorong tiba-tiba berkedip lebih cepat. Kemudian sebagian lampu mati total. Lorong penjara menjadi gelap. Hanya cahaya senter dari para penjaga yang menerangi air yang semakin tinggi. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Air kini mencapai pinggang beberapa tahanan yang berada di sel bagian bawah. Beberapa mulai memukul jeruji besi. Teriakan minta tolong terdengar di seluruh lorong. Buka pintunya. Kami bisa mati di sini. Para penjaga terlihat bingung dan tegang. Di tengah kepanikan, seorang tahanan terpeleset dan jatuh ke dalam air. Air hampir menenggelamkannya. Raka segera membantu menariknya berdiri. Beberapa tahanan mulai menyadari bahwa Raka tetap tenang di situasi berbahaya. Di ruang kontrol, para petugas memantau situasi dengan wajah tegang. Beberapa monitor sudah mati karena air dan listrik yang tidak stabil. Kepala lapas menatap layar yang tersisa. Air di halaman penjara sudah hampir menutupi gerbang. Air di beberapa sel kini mencapai dada para tahanan. Beberapa tahanan mulai memanjat ranjang besi untuk bertahan. Teriakan semakin panik. Lorong penjara dipenuhi air yang bergerak perlahan namun terus naik. Raka berdiri di atas ranjang besi, memperhatikan situasi dengan wajah serius. Di ruang kontrol, para petugas berkumpul dengan wajah tegang. Sebagian layar monitor sudah mati. Air terus naik di seluruh area penjara. Kepala lapas menyadari satu hal yang mengerikan. Jika sel tetap terkunci, para tahanan bisa tenggelam di dalamnya. Seorang petugas berkata dengan panik, "Kalau kita buka sel, mereka bisa kabur semua." Petugas lain menjawab, "Kalau tidak dibuka, mereka bisa mati." Ruangan menjadi sunyi. Kepala lapas akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Ini soal kemanusiaan. Buka semua sel." Para penjaga berjalan di lorong yang sudah dipenuhi air hampir setinggi dada. Mereka membawa senter dan kunci besar.
Satu persatu pintu besi mulai dibuka. Suara jeruji besi berderit bergema di lorong yang gelap. Para tahanan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Setelah pintu terbuka, para tahanan mulai keluar dari sel. Beberapa terlihat bingung, beberapa terlihat takut. Mereka tidak tahu apakah ini benar-benar kebebasan atau hanya cara untuk menyelamatkan diri dari banjir. Raka keluar dari sel dengan langkah tenang. Tatapannya tetap fokus. Air di halaman penjara semakin tinggi. Para petugas akhirnya membuka gerbang besar penjara. Air banjir mengalir deras keluar. Para tahanan mulai bergerak menuju pintu keluar. Namun dunia di luar ternyata juga sedang tenggelam. Para tahanan kini berdiri di halaman penjara yang terendam banjir. Sebagian berlari menuju kota yang gelap. Sebagian membantu petugas menyelamatkan orang lain. Di tengah kekacauan itu, Raka berdiri diam. Ia menatap kota yang tenggelam oleh banjir. Malam itu, kebebasan datang dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Hujan mulai mereda di wilayah Aceh Tamiang, tetapi banjir masih menguasai kota Kuala Simpang. Rumah-rumah terendam air. Jalanan berubah menjadi sungai. Para mantan narapidana yang baru saja dibebaskan berdiri di luar. Lapas kelas IIB Kuala Simpang menatap kota yang berubah menjadi lautan air. Kebebasan yang mereka dapatkan ternyata berada di tengah bencana besar. Sebagian mantan narapidana mulai berjalan menjauh dari penjara. Ada yang berlari menyusuri jalan yang terendam air. Ada yang mencoba mencari tempat aman. Beberapa masih terlihat bingung dan ketakutan. Sementara itu, Raka berdiri diam di tengah air setinggi paha. Tatapannya mengamati keadaan sekitar dengan tenang. Di kejauhan terdengar suara seorang wanita meminta tolong. Sebuah rumah kecil hampir tenggelam. Seorang anak terjebak di jendela. Raka tanpa ragu berjalan menuju rumah itu. Ia seperti anak tersebut keluar dari jendela dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Beberapa warga mulai melihat bahwa mantan narapidana itu justru membantu mereka. Pagi mulai tiba. Perahu penyelamat mulai masuk ke kota yang terendam. Petugas mengevakuasi warga satu persatu. Beberapa mantan narapidana juga membantu membawa orang tua dan anak-anak ke perahu. Raka membantu seorang pria tua naik ke perahu penyelamat. Beberapa hari kemudian air mulai surut di Aceh Tamiang. Bangunan rusak terlihat di mana-mana. Pemerintah mulai melakukan pendataan ulang para narapidana yang sebelumnya dibebaskan dari lapas kelas IIB Kuala Simpang. Sebagian mantan narapidana kembali menyerahkan diri. Sebagian ditemukan membantu warga selama banjir. Namun ada juga yang menghilang tanpa jejak. Di sebuah jalan yang masih basah oleh sisa banjir, Raka berjalan perlahan menjauh dari kota. Ia berhenti sejenak dan menatap kembali ke arah penjara yang jauh di belakang. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada yang tahu apakah dia akan kembali atau memulai hidup baru. Di sebuah jalan yang masih basah oleh sisa banjir, Raka berjalan perlahan menjauh dari kota. Ia berhenti sejenak dan menatap kembali ke arah penjara yang jauh di belakang. Wajahnya tetap tenang. Tidak akan ada yang tahu apakah dia akan kembali atau memulai hidup baru. Beberapa minggu setelah banjir besar di Aceh Tamiang, kehidupan perlahan mulai kembali normal. Di kota Kuala Simpang, warga mulai membersihkan lumpur dari rumah mereka. Sisa-sisa kerusakan masih terlihat di mana-mana. Namun kehidupan mulai bergerak kembali. Pemerintah mulai melakukan pendataan ulang para narapidana yang sebelumnya dibebaskan saat banjir dari lapas kelas IB Kuala Simpang. Petugas mendatangi berbagai tempat. Beberapa mantan narapidana kembali dengan sukarela. Beberapa ditemukan membantu warga selama masa bencana. Namun masih ada beberapa nama yang belum ditemukan. Warga mulai membicarakan satu nama. Seorang mantan narapidana yang membantu banyak orang saat banjir. Dia menyelamatkan anak kecil dari rumah yang hampir tenggelam. Dia membantu membawa orang tua ke perahu penyelamat. Nama itu adalah Raka. Namun tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, seorang pria berjalan di jalan yang masih penuh lumpur. Itu adalah Raka. Ia melihat berita di televisi kecil sebuah warung. Petugas masih mencari beberapa narapidana yang belum kembali. Raka menatap layar televisi dengan wajah tenang. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Suatu pagi, Raka berjalan menuju gerbang lapas kelas IIB Kuala Simpang yang sedang diperbaiki setelah banjir. Para petugas yang melihatnya terkejut. Raka mengangkat kedua tangannya dengan tenang. Dia datang untuk menyerahkan diri. Banjir besar telah merusak banyak hal. Namun bencana itu juga mengubah beberapa orang. Kebebasan yang datang dari bencana ternyata memberi seseorang kesempatan kedua untuk memilih jalan yang berbeda. Jeruji besi bisa menahan tubuh seseorang, tetapi tidak pernah bisa menahan harapan untuk berubah.